Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan rancangan pengembangan media yang sudah kami buat, yaitu pengembangan media ajar bahasa Indonesia berbentuk media audio visual berupa video interaktif pada kelas 11 di SMAN 1 Teluk Jambe dengan materi mengelola informasi dalam ceramah. Di sini anggota kelompoknya ada Muhammad Fahril Al-Husaini, Nisrina Sani Ajija, dan Salbina Amalia Oktaviani. Ceramah adalah jenis kegiatan menyampaikan informasi penting kepada khalayak ramai. Ceramah bertujuan untuk menyampaikan sesuatu, yaitu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang bersifat umum, disampaikan oleh pakar atau orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Tujuan ceramah itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, memberitahukan sesuatu kepada pendengar. Yang kedua, menghibur pendengar. Terdapat perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Ceramah bersifat tidak mempengaruhi, melainkan hanya memberi pencerahan. Yang kedua, tidak hanya memberikan pemahaman dan informasi, melainkan juga memberikan peringatan. Dan yang ketiga, memberi harapan dan solusi. Lalu ada pidato. Pidato ini bersifat mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman pada orang lain. Dan yang ketiga, membuat informasi senang dengan pidato yang menghibur. Yang ketiga ada khotbah. Khotbah bersifat tidak mempengaruhi, melainkan hanya memberikan pencerahan. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang keagamaan atau praktik ibadah. Dan yang ketiga, mengajak para pendengar atau pembaca untuk memperkuat iman dan takwa. Ceramah dibedakan menjadi 2, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah umum adalah ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada khalayak umum tanpa batasan apapun mengenai para audiens, materi, tempat, dan sebagainya. Sedangkan ceramah khusus bertujuan memberikan nasihat kepada khalayak tertentu yang bersifat khusus, baik itu materi maupun lainnya. Adapun ciri-ciri teks ceramah diantaranya, yang pertama ada sesuatu yang dijelaskan kepada pendengar guna memberikan arahan informasi dan pengetahuan. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang disiplin ilmu yang diceramahkan. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik pembicaraan. Yang kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Dan yang keenam, terdapat komunikasi 2 atau banyak arah antara pembicara dan pendengar berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar, tanggapan video, dan lain sebagainya. Struktur ceramah diantaranya yang pertama ada bagian pendahuluan atau pembukaan yang mencakup isu yang akan dibahas, permasalahan yang akan dibahas, dan pandangan umum penulis terkait pokok persoalan. Yang kedua ada bagian isi utama. Pada bagian ini berisi pendapat-pendapat mengenai persoalan yang dibicarakan dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Pada bagian penutup terdapat kesimpulan, yaitu inti dari keseluruhan isi ceramah yang dibicarakan, dan ada rangkuman yang berisi ringkasan atau poin-poin penting dari topik yang dibicarakan. Langkah memahami ceramah adalah dengan mendengarkan isi pokok ceramah lalu mencatat isi pokok ceramah. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah adalah banyak memakai kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contohnya, anak-anak, teman-teman, hadirin, saya, aku, kami. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian, akibatnya oleh karena itu. Yang keempat, banyak memakai kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan.
Dalam menyampaikan ceramah, ada 4 metode yang bisa digunakan. Yang pertama, impromptu, yaitu ceramah dilakukan secara spontan tanpa persiapan. Yang kedua, naskah, yaitu metode ceramah yang dilakukan dengan membaca naskah atau teks yang telah disiapkan. Yang ketiga, menghafal, yaitu dilakukan dengan menghafal terlebih dahulu hal-hal yang akan disampaikan. Yang keempat, ekstemporan, yaitu metode yang dilakukan dengan melihat sesekali catatan berisi hal-hal penting. Yang perlu diperhatikan saat menyampaikan ceramah adalah keberanian tersendiri. Jika tidak ada keberanian dalam diri, maka materi yang disampaikan hasilnya tentu kurang baik. Dalam menyampaikan ceramah, harus menggunakan intonasi, ekspresi, bahasa tubuh yang baik, dan volume suara yang jelas, agar terdengar oleh audiens serta dapat menarik daya pikir ceramah yang disampaikan. Demikian itu saja materi yang dapat disampaikan mengenai ceramah. Selanjutnya ada video praktek ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati Ibu Puspita Dian Agustin selaku guru Mapel Bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Malang, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah mengenai kenakalan remaja. Kita tahu dan menyadari, saat ini begitu banyak terjadi apa yang disebut dengan kenakalan remaja. Aneka perbuatan negatif atau menyimpang yang dilakukan oleh para remaja sepertinya sudah dianggap seperti biasa-biasa saja. Bahkan ada satu prinsip yang mengatakan bahwa kalau nggak nakal, nggak gaul. Mereka mengatakan hal tersebut menunjukkan simbol sebuah keberanian. Ini tentu sangat memprihatinkan. Adapun penyebab masalah kenakalan remaja bisa bermacam-macam. Contohnya, bisa akibat salah orang tua dalam cara mendidik, ataupun karena orang tua yang terlalu sibuk. Juga bisa karena tidak tepatnya dalam memilih teman atau lingkungan pergaulan, sehingga bisa menyebabkan terjerumusnya dalam pergaulan yang salah. Mari kita jauhi perilaku-perilaku menyimpang tersebut, karena hal tersebut akan merugikan diri sendiri. Sebaiknya kita gunakan masa-masa remaja kita dengan hal-hal yang positif dan juga bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, dan juga bangsa. Teman-temanku yang saya banggakan, walaupun orang tua kita tidak mengajarkan secara penuh agar kita menjadi orang yang baik, tetapi keinginan mereka sudah pasti ingin anak-anaknya menjadi orang yang baik. Tidak satu orang tua pun yang menginginkan anaknya berperilaku buruk. Karenanya, kalian tidak perlu menyalahkan orang tua ataupun orang lain, tetapi diri kalian sendirilah yang harus bisa menjaga diri dan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan dalam ceramah kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.